Seorang lelaki dewasa tak sadarkan diri di sebuah gang bernama Longarves Lane, dalam keadaan tanpa busana. Seorang detektif bernama Sahara mendapati lelaki tersebut ketika ia mengejar seorang pemuda yang bertingkah mencurigakan dan membawa senjata tajam. Fakta yang mengejutkan adalah detektif tersebut bukanlah satu-satunya orang yang mendapati lelaki telanjang di Longarves Lane. Tetapi ada juga 3 orang detektif dari waktu yang berbeda, yang juga mendapati lelaki telanjang tersebut dengan ciri, posisi, luka dan tanda yang sama persis di tubuhnya, menunjukkan bahwa lelaki telanjang tersebut masing-masing adalah orang yang sama. Bagaimana mungkin ini terjadi, dan bagaimana awalnya bermula? 1890, 1941, 2023, 2053. Setiap detektif yang menangani lelaki korban pembunuhan Longarves Lane mendapati dan menangani kasus tersebut dengan situasi dan kondisi lapangan yang berbeda. 1890, detektif Hillinghart dengan dibantu oleh jurnalis, memiliki informasi dan bukti yang diambil dari hasil jepretan dan rekam jejak fisik di sekitar area gang. 1941, seorang detektif bernama Whiteman mendapat situasi yang berbeda dari 3 detektif lainnya, di mana 3 lainnya berusaha mencari tahu pelaku pembunuhnya. Detektif Whiteman justru ditugasi untuk membuang tubuh lelaki tersebut. 2023, detektif Sahara, atau Sersan Hasan, dalam menjangkau pencarian tersangka di balik pembunuhan itu, ia harus berurusan dengan anak remaja yang digunakan sebagai domba untuk membuat kekacauan. 2053, Maplewood, satu-satunya detektif yang mendapati lelaki tersebut masih bernafas. Ia kemudian membawanya untuk diobati dan dianalisa terkait kejanggalan-kejanggalan yang ada. Setiap tindakan yang para detektif lakukan berujung pada pilihan yang harus mengorbankan apa yang mereka miliki dan mereka sayangi sebagai pertukaran, yang pada akhirnya kasus tersebut berakhir ditutup dan tidak mencapai jalan keadilan. Detektif Hillinghart telah mengetahui pelaku pembunuhan Longarves Lane, yang mana orang itu adalah Julian Harker dari keluarga Harker, seorang ahli saham yang memiliki kekuatan yang berasal dari uangnya. Sayangnya di sini Julian Harker telah menjebak Hillinghart dan menyudutkannya, membuatnya harus memilih mengorbankan diri sendiri daripada orang yang mereka sayangi. Detektif Whiteman, ia gagal dalam melaksanakan perintah untuk membuang lelaki telanjang itu. Permasalahannya kemudian menempatkan dirinya dengan seorang anak kecil yang bernama Esther, anak kecil yang ia harus bunuh tapi justru membuatnya menjadi kasihan dan peduli dengannya. Setelah anak kecil itu dibunuh oleh wanita tua, hal itu mendorong amarahnya untuk menghabisi keluarga Harker, khususnya Julian Harker yang sudah berusia lanjut, dan Whiteman menempatkan dirinya menjadi buronan yang akan berujung pada hukuman gantung. Detektif Sahara, di sini ia adalah detektif yang ditunjukkan dengan masalah paling komplikatif. Ia tidak kunjung mendapatkan siapa dalang di balik pembunuhan Longarves Lane. Ia justru mendapatkan banyak teka-teki yang membuatnya stres. Karena selain ia harus mengetahui motif dan masalah dari anak remaja yang berperan sebagai umpan itu, ia mendapati keanehan lain yaitu kasus yang ia hadapi memiliki keserupaan seperti di masa lalu dengan orang telanjang yang sama, di tempat yang sama, dan dengan pelaku yang sama-sama masih belum diketahui dengan pasti. Detektif Sahara kemudian dituntut untuk mencari maksud semua kejanggalan dan keanehan ini. Kejanggalan yang ternyata menuntunnya pada sebuah konspirasi yang mengarah pada penghancuran. Sebuah teror bom, sebuah bom yang mirip dengan bom di Perang Dunia II. Detektif Maplewood adalah orang yang terlahir di generasi yang ikut menyaksikan peristiwa kehancuran besar di tahun 2023, sebuah ledakan dari bom yang sudah diwanti-wanti oleh detektif Sahara. Hal-hal yang ditunjukkan pada detektif Maplewood di sini adalah menghubungkan semua teka-teki inti dari semua permasalahan. Maplewood mendapati sosok lelaki telanjang yang ditemukannya itu ternyata adalah seorang profesor fisika kuantum. Komandan Mannix memberitahu dan menyuruh Maplewood untuk mencari tahu tentang kapal Perilous, yaitu sekelompok orang yang mengincar Komandan Mannix.
Di tahun 2053 ini kita mulai melihat semua kejanggalan-kejanggalannya. Di antaranya Komandan Manix mirip dengan sosok Julian Harker di tahun 1890. Komandan Manix adalah salah satu orang yang memiliki kuasa di Negara Kesatuan. Kedua orang tersebut adalah orang yang sama dengan identitas dan hidup di waktu yang berbeda. Lalu lelaki telanjang di gang Longarves Lane adalah seorang profesor bernama Gabriel Dafoe. Yang keduanya kini berada di waktu dan tempat yang sama. Hal ini diketahui bahwa keduanya telah melakukan perjalanan waktu yang menyebabkan dirinya bisa berada di tempat dan waktu yang berbeda. Profesor Dafoe adalah orang yang menemukan mesin waktu yang disebut Trot. Komandan Manix mengetahui itu sehingga ia menyuruh Maplewood untuk menyelidiki dan mengambil perannya sebagai pembantu agar dirinya kembali ke masa lalu. Profesor Dafoe tergabung di dalam kapal Perilous, yang di dalamnya beranggotakan mantan detektif Sahara yang sudah tua. Dengan pengetahuan tentang dunia konspirasi yang sudah diketahui Sahara, bersama kapal Perilous, mereka mencoba membangun mesin waktu dan mengincar Komandan Manix sebagai orang untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang dibuatnya selama ini. Tentunya langkah mereka adalah dengan meyakinkan detektif Maplewood terlebih dahulu, memperlihatkan kepadanya tentang kebenaran beserta bukti-buktinya. Ini adalah sebuah konspirasi terbesar, manipulasi waktu dan zaman yang luar biasa yang dilakukan oleh Elias Manix atau Julian Harker. Orang yang sama yang berputar dalam aliran waktu yang tak terhentikan, paradoks. Dan tanpa disadari, setiap detektif yang menangani kasus Longarves Lane ikut berperan menjadi rival keluarga Harker yang nantinya akan berakhir di sebuah dunia buatan yang terlahir dari kekacauan. Detektif Maplewood membantu Elias Manix menemukan The Trot, mesin waktu yang dibuat kapal Perilous. Dengan begitu Elias Manix pun dapat pergi ke abad 19 dan membuat time loop atau putaran waktu. Pada waktu itu Profesor Dafoe yang melihat itu, ia memiliki ide bahwa ia bisa menghentikan niat Elias Manix di masa lalu, tanpa harus detektif Maplewood melukainya. Namun Profesor Dafoe menyadari time loop ini sudah terjadi, dan detektif Maplewood memang sudah menjadi bagian dari time loop itu sendiri. Yaitu dengan menembak Profesor Dafoe maka tubuhnya terkirim ke beberapa titik waktu di masa lalu di sebuah gang bernama Longarves Lane. Konsep time loop atau putaran waktu memanglah komplikatif, sebuah kejadian yang tiada awal dan akhirnya itu melibatkan tindakan yang seharusnya bisa dihindari namun tetap terjadi, dan entah bagaimana time loop rupanya bisa dirusak dengan kesadaran, yang berarti seharusnya pengertian tentang time loop ini memiliki titik akhir. Namun jika kembali ke fundamental susunan time loop itu sendiri, time loop memanglah rentetan kejadian yang tiada awal dan akhir yang berlangsung berulang-ulang. Oke, selanjutnya, persoalan tentang siapa pembunuh di balik lelaki telanjang di Longarves Lane itu memanglah benar. Julian Harker atau Elias Manix tidak mengetahuinya, karena sewaktu Maplewood menembak Profesor Dafoe, Komandan Manix sudah pergi ke masa lalu dan tidak melihatnya. Alasan ia tetap menjaga pengungkapan di balik Longarves Lane adalah supaya di masa depan nanti, misi dan time loop yang ia jalani tetap berjalan dan tidak dirusak oleh orang yang berhasil mengetahui bahwa Profesor Dafoe telah ditembak ke masa lalu oleh seseorang. Di akhir cerita, pembatalan time loop dan bencana yang dibuat oleh Elias Manix dilakukan dengan mengejutkan dan menginterupsi kepercayaan diri Elias Manix yang mengira dirinya tak terhindarkan. Dengan keterkejutan tersebut Elias menjadi panik dan tidak yakin dengan masa depannya. Healing Heart percaya dengan apa yang sudah diberitahu oleh Maplewood. Healing Heart menyampaikannya dengan baik dan mampu menggoyahkan keyakinan Elias Manix. Pernikahannya dengan Polly pun kemudian terasa sudah tidak berjalan baik. Di usia tuanya Elias menyadari, ia pun kemudian bertobat dan membuat pesan untuk dirinya di masa depan, agar berhenti dan tidak melakukan pengeboman yang merenggut banyak nyawa. Semua detektif berperan dengan baik. Detektif Whiteman menerima rekaman tersebut dan memberikannya ke Detektif Hasan di masa depan. Kemudian Detektif Sahara memutarkan rekaman tersebut untuk Elias kecil yang hendak meledakkan bom. Bersamaan dengan ibu kandung Elias yang mau menerima Elias kembali, hal itu membuat Elias kecil menjadi sosok yang berbeda dari Elias sebelumnya.
Di situ time loop pun terputus dan alur waktu berjalan kembali ke alaminya. Setelah ribut berhasil, pertanyaannya, bagaimana dengan nasib detektif Maplewood dan Profesor Dafu di masa depan? Di adegan akhir, kita melihat bahwa Sahara menunggangi taksi yang disupiri oleh Maplewood. Kemungkinan kesimpulannya adalah, Maplewood menjadi orang biasa, karena tidak adanya dunia kesatuan, maka tidak ada juga pilihan dirinya untuk bergabung dengan KYAL. Sedangkan Maplewood yang bertemu dengan Healing Heart di masa lalu, ia juga ikut menghilang seperti halnya Sahara yang menghilang saat bertemu Sahara di tahun 2023. Mengapa mereka menghilang? Sebelumnya, keberadaan mereka yang muncul di masa lalu adalah karena adanya mesin waktu, sedangkan time loop sudah terputus, dunia kesatuan yang dibuat Elias Menix tidak ada, dan Sahara bersama kelompok kapal Perilus tentunya tidak terbentuk, beserta The Throat atau mesin yang mereka ciptakan. Lalu, bagaimana dengan Profesor Gabriel Dafu? Kemungkinan kesimpulannya adalah, ia tetap menjadi seorang profesor mekanika kuantum di perkuliahan. Dan gagasan tentang perjalanan waktu yang ia kembangkan, mungkin ia ciptakan atau juga mungkin tidak ia ciptakan untuk dirinya sendiri. I've never known.